Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tagasi. Saya dari kelas 10 TEM 6. Di sini bakal menjelaskan tentang pengertian jangka sorong, penggunaannya jangka sorong, dan fungsinya jangka sorong di dalam dunia industri. Nah, untuk pengertian jangka sorong adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, kedalaman, dan ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris biasa. Alat ini memiliki rahang tetap dan rahang dasar yang dilengkapi dengan skala utama dan skala nonius, sehingga mampu membaca ukuran dengan ketelitian sampai 0,1 mm, bahkan 0,02 mm tergantung jenisnya. Fungsi utama dari jangka sorong adalah mengukur diameter, misalnya diameter pipa. Habis itu ada untuk mengukur diameter dalam, misalnya diameter lubang. Habis itu ada mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung. Seperti itu. Seterusnya, di sini saya akan menjelaskan juga tentang dari alatnya jangka sorong beserta fungsinya. Pertama, ada rahang tetap atau bagian yang diam, tidak bergerak. Fungsinya itu untuk menahan atau menjadi patokan saat mengukur benda. Yang kedua, itu ada rahang geser atau rahang yang bisa digeser maju mundur. Itu fungsinya untuk menyesuaikan ukuran benda yang diukur. Yang ketiga, ada skala utama atau skala panjang pada batang utamanya. Fungsinya untuk membaca ukuran dalam satuan cm dan mm. Habis itu ada skala nonius atau skala kecil pada rahang yang di bawah itu berfungsi untuk membaca ukuran dalam satuan milimeter dengan ketelitian yang lebih tinggi. Habis itu ada rahang pengukur luar. Nah, fungsinya untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda. Habis itu ada rahang pengukur dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam, misalnya lubang pipa. Nah, habis itu ada batang tipis yang keluar dari ujung saat rahang digeser, disebut batang pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang atau celahnya. Habis itu ada juga skru pengunci atau mur kecil yang untuk mengunci rahang di atas pada posisi tertentu. Fungsinya agar pengukuran tidak berubah saat dibaca. Habis itu ada roda penggerak arus atau roda kecil yang digunakan atau berfungsi untuk menggeser rahang yang lebih halus. Jadi seperti itu. Nah, fungsi utama dari jangka sorong yaitu memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, mengukur panjang atau ketebalan benda. Misalnya mengukur lebar plat logam, ketebalan kertas, atau panjang komponen kecil. Habis itu mengukur diameter luar, misalnya mengukur diameter pipa, batang besi, baut, atau poros. Habis itu mengukur diameter dalam. Fungsinya mengukur lubang pipa, cincin, tabung, dan komponen dalam ruang dalam. Habis itu ada untuk berfungsi mengukur kedalaman dengan batang pengukur kedalaman yang ada di ujung jangka sorong. Kita bisa mengukur kedalaman lubang atau celah atau wadah. Bisa juga untuk mengukur tinggi atau step atau tingkat permukaan lah. Nah, beberapa jangka sorong juga digunakan untuk mengukur tinggi atau step ketinggian permukaan tertentu. Seperti itu. Kegunaan jangka sorong di dalam dunia industri atau di dalam kehidupan sehari-hari, yakni di bengkel mesin untuk mengukur dimensi komponen presisi dengan presisi. Di dunia industri, pipa mengukur diameter luar dan dalam pipa. Di laboratorium, pengukuran benda percobaan. Di sekolah atau pendidikan teknik, alat bantu praktikum. Habis itu kalau untuk hobi atau modeling, untuk pengukuran komponen kecil secara akurat. Jadi seperti itu yang sudah saya jelaskan, itu adalah pengertian dari jangka sorong. Dan sini saya bakal menjelaskan untuk cara menghitungnya dengan menggunakan alat bantu. Contohnya jangka sorong, karena saya tidak punya jangka sorong, jadi saya bakal buat dari yang digitalnya saja dan bakal menjelaskannya itu cara menghitung skala utamanya dengan skala utama 70 dan skala nonisa 0,30 seperti apa. Dengan seperti ini. Ini adalah pengukuran jangka sorong dengan diameter skala utamanya ini adalah 70
cm dengan skala non-Nielsen 0,30 mm. Cara menghitungnya seperti ini. Jika kita lihat besarnya, nah di pas angka 7 untuk 0 memulainya itu setelah angka 7. Itu di bawah skala non-Nielsen itu setelah angka 7 untuk menunjukkan angka 70 berarti. Untuk skala non-Nielsen bawah cari yang sejajar lurus. Nah, jadi ibaratnya di sini 0, ini 0 sampai sini itu adalah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, ini sejajar 30 mm dengan angka setelah 8 ini. Jadinya angkanya di 70,30 ada di 7-nya setelah angka 0, 0-nya sebelum angka 7. Habis itu untuk sejajarnya di angka ini di 30 ya. Nih, sejajar lurus itu adalah skala non-Nielsen di 70,030-nya. Berarti di sejajar. Yang lain itu tidak sejajar, berarti itu bukan. Saya di situ penjelasannya. Jika ada kesalahan saat saya berbicara dalam video ini mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.